Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, yaitu kelompok 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita masih sempat melakukan proses pembelajaran meskipun melalui media daring. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya akan membacakan materi mengenai kelompok kami, yaitu ideologi, kepentingan, pengaruh, dan kekuatan media massa. Pengertian ideologi. Istilah dari ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu idea serta logi. Idea itu berarti melihat atau idean, sedangkan logi itu berasal dari kata logos, yang berarti pengetahuan atau teori. Jadi, ideologi itu bisa diartikan ialah sebagai hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau juga teori. Selanjutnya, pentingnya media massa. Pentingnya media massa membuat peranannya begitu kuat dan hebat dalam mempengaruhi manusia. Manusia begitu tergantung pada media hingga sampai ke urusan hidup sehari-hari. Media massa seakan telah menjadi faktor penentu kehidupan manusia. Ya, itulah tadi materi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Alaf. Kepadanya dipersilahkan. Alaf. Maaf, berhubung karena jaringan rekan saya bermasalah, keluar masuk BD Zoom-nya, Pak. Jadi saya lanjutkan materinya, Pak. Lanjut saja, silakan lanjut. Selanjutnya yaitu pengaruh media massa. Pengaruh media massa. Media massa berpengaruh pada banyak aspek kehidupan manusia yang dapat berupa voting dengan cara tertentu, pandangan dan keyakinan individu, atau pengetahuan seseorang yang miring terhadap topik tertentu karena diberikan informasi yang salah. Selanjutnya yaitu kekuatan media massa. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media seringkali berperan dalam mengembangkan kebudayaan, juga tata cara, model, gaya hidup, dan norma-norma. Ya, itulah tadi pemaparan dari materi kelompok kami. Selebihnya dikembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 presentasi makalahnya yang saya rasa cukup singkat ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diperoleh tambahan pengetahuan hari ini, khususnya kepada semua mahasiswa terkait dengan materi kita yang berjudul ideologi, kepentingan, pengaruh, dan kekuatan media massa. Saya kira saya sedikit mengevaluasi makalah dari kelompok 4, sekaligus juga bagi kelompok-kelompok berikutnya. Mungkin alangkah saya sekedar menyarankan ya, jauh lebih baik kalau presentasi itu dibuatkan poin-poin ya, supaya mudah, karena selain kita mendengarkan, ada juga aspek visual. Jadi dalam proses pembelajaran yang baik itu harus lengkap ya, supaya para mahasiswa bisa menangkap materi. Karena tidak semua, ada beberapa orang yang cara belajarnya itu senang mendengarkan, ada juga beberapa orang yang model cara belajarnya itu yang lebih senang melihat. Jadi masing-masing individu itu berbeda ya cara belajarnya. Ada juga yang senang dua-duanya, atau lebih mudah belajar ketika mendengarkan sambil juga melihat materinya langsung ya. Jadi ini
saya menyarankan untuk menampilkan PowerPoint supaya semua mahasiswa bisa lebih efektif menangkap materi. Khususnya kelompok-kelompok berikutnya, saya menyarankan begitu untuk menampilkan PowerPoint. Tapi ini bukan suatu kewajiban saya, nanti dikondisikan saja mana baiknya lah. Yang penting makalah dari kelompok masing-masing kelompok itu di-share, itu yang paling utama ya. Harus di-share di grup WhatsApp dan juga di Edlink supaya ada penilaian. Kalau di Edlink itu saya bisa beri nilai makalahnya. Demikian juga mahasiswa lain resumenya di-share di Edlink ya supaya ada penilaian kepada masing-masing mahasiswa. Kemudian terkait dengan isi materi dari kelompok 4, saya menitip satu pertanyaan kepada kelompok 4 untuk dijawab nanti di grup WhatsApp. Dan boleh juga semua mahasiswa boleh menjawab pertanyaan saya. Tidak tertutup kemungkinan hanya kepada kelompok 4 ya. Pertanyaan saya begini, karena materi kuliah kita ini, mata kuliah kita ini adalah media dakwah dan kontemporer, maka saya meminta argumen dari kelompok 4, apa hubungannya kita mempelajari atau apa pentingnya bagi kita mempelajari ideologi, kepentingan, pengaruh, dan kekuatan media massa dikaitkan dengan mata kuliah media dakwah kontemporer. Karena kita berbicara dakwah, maka sudah tentu ada subjek dakwah. Subjek dakwah yang dimaksud di sini adalah dai ya, dai atau komunikator. Kalau dalam ilmu komunikasi disebut komunikator. Tentu saja dai di sini tidak terbatas hanya kepada para ulama muballigh. Tetapi dai yang kita maksud dalam konteks materi kuliah kita ini adalah siapapun orangnya selama itu muslim. Semua berpeluang untuk berdakwah. Kalau kita merujuk kepada Quran Surah Al Imran 104, maka dakwah itu adalah kewajiban ya. Kewajiban bagi umat muslim. Apapun profesinya, termasuk juga mahasiswa, berpeluang atau berpotensi untuk atau bisa melakukan dakwah ya. Nah, di sini pertanyaan saya ulangi pertajam kembali, saya lebih pertajam lagi, apa pentingnya para dai dan khususnya kepada mahasiswa mempelajari ideologi media massa. Ideologi, kepentingan, pengaruh dan kekuatan media massa, apa pentingnya bagi para dai dan mahasiswa mempelajari hal tersebut, terutama dalam kalau dikaitkan dengan upaya berdakwah. Ya, itu pertanyaan saya begitu, mohon dipahami. Nanti semua mahasiswa bisa menjawab, siapapun yang bisa menjawab silahkan menjawab. Tapi jawabannya bukan sekedar opini ya, opini yang tidak berdasar, harus punya argumen yang kuat. Baik, sedikit saya menambahkan materi terkait dengan ideologi media massa. Sudah kelihatan ya? Apakah PowerPoint-nya sudah kelihatan? Iya, Pak. Oke, baik. Di sini saya sedikit menyinggung masalah pengertian ideologi media massa ya, supaya kita tidak salah memahami apa yang dimaksud dengan ideologi media massa. Jadi ideologi media massa ini adalah sebentuk citraan atau image atau representasi dari sebuah realitas masyarakat yang ditampilkan oleh media dalam berbagai bentuk pesan atau pendefinisian terhadap realitas dengan cara tertentu dengan menggunakan perangkat sistem lambang. Nah, kira-kira seperti itu pengertiannya yang dimaksud ideologi. Jadi kata kuncinya ideologi media massa adalah representasi mengenai realitas masyarakat yang ditampilkan oleh media dalam berbagai kemasan pesan
Kemudian pengertian ideologi media massa juga yang lainnya itu adalah sebuah gagasan atau nilai-nilai pokok yang diusung oleh media massa melalui pesan yang disampaikan kepada halayak, baik itu berita, iklan, film, tayangan, sinetron, tayangan reality show dan lain-lain. Jadi intinya adik-adik mahasiswa bisa menggarisbawahi ya. Jadi apa yang dimaksud ideologi itu adalah gagasan-gagasan atau nilai-nilai yang diusung oleh media massa. Nah, itu kata kuncinya di situ adalah sebuah gagasan atau nilai-nilai yang dimiliki oleh media. Nah, gagasan atau nilai-nilai yang diusung media ini kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui pesan. Nah, apa yang dimaksud pesan di sini bukan sekedar pesan surat menyurat ya, bukan dalam arti seperti itu. Tapi pesan media yang dimaksud di sini adalah wujud konkretnya itu adalah dalam bentuk isi media itu sendiri, misalnya berita kah, iklan kah, film kah, sinetron mungkin atau reality show, dan semua jenis produk yang dihasilkan oleh media massa itulah yang disebut pesan. Nah, di dalam pesan itulah kemudian tercermin ideologi media massa. Kemudian saya lanjut ke cara mengetahui aspek-aspek pada apa saja yang ideologi ini bisa tercermin pada media massa. Ada 3 ya sebenarnya yang bisa kita lacak bagaimana ideologi media massa itu. Yang pertama dilihat dari institusinya atau lembaga media itu sendiri. Contoh misalnya kita melihat adik-adik mahasiswa mungkin sudah pernah membaca koran Republika, surat kabar harian Republika. Ada yang versi cetak dan ada versi online. Silakan bisa juga mungkin kalau belum baca silakan adik-adik mahasiswa cari di internet ya, di Google. Ada versi online ya. Republika ya, harian Republika. Nah, harian Republika ini secara institusi jelas menyatakan dirinya sebagai media Islam. Maka sudah tentu dengan sikap seperti itu maka boleh dikatakan bahwa harian Republika ini mengusung ideologi Islam. Karena secara eksplisit harian Republika memang menyatakan ideologinya adalah ideologi Islam ya. Atau setidak-tidaknya bisa dilacak dari narasi-narasi pemberitaannya yang berupaya menyampaikan berbagai ajaran Islam. Saya kira itu contoh ya kalau kita melihat ideologi media massa itu dari segi institusinya. Apakah memang institusinya menyatakan sendiri bahwa ideologinya seperti itu atau tidak? Saya kira untuk mengklaim apakah media massa ini berideologi Islam atau non-Islam itu perlu penelitian yang mendalam ya. Tidak cukup kita membaca pernyataan sikap dari ideologi yang bersangkutan, tetapi harus dilakukan sebuah penelitian yang mendalam untuk kemudian kita menyimpulkan bahwa media A, media B, media C ini ideologinya seperti ini. Contoh lain misalnya apakah tipuan ini ideologinya seperti apa, itu perlu penelitian yang mendalam. Dan saya kira sudah banyak di kampus-kampus lain yang sudah meneliti tentang ideologi media massa. Kemudian ideologi juga bisa kita lacak dari individu wartawan, personalnya, secara personal, secara individu. Bisa kita juga lihat dari bagaimana kemudian wartawan ini mengkonstruksi berita. Dari berita yang dibuat oleh wartawan itu bisa juga mencerminkan bagaimana ideologinya, bagaimana cara pandang atau nilai-nilai yang ada pada wartawan tertuang dalam pemberitaannya. Jadi yang perlu dipahami bahwa berita yang adik-adik mahasiswa baca itu bukan sekedar realitas ya, bukan sekedar realitas yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang kemudian Anda bisa baca dalam koran misalnya atau surat kabar.
atau yang dibaca di media online. Jadi bukan sekedar penyampaian realitas, tapi juga seperti yang sudah saya singgung tadi adalah pengejawantahan nilai-nilai atau gagasan yang ada dalam pikiran individu atau kelompok. Itulah yang dimaksud ideologi ya. Kemudian poin yang ketiga, nah ini yang paling kalau kita melihat dari sudut pandang ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian media massa, maka kajian ideologi media ini lebih banyak menitik beratkan kepada kajian teks atau isi media. Seperti yang saya katakan tadi bahwa memang kalau untuk secara lebih pasti atau lebih konkret kita mau mempelajari ideologi media massa itu, maka disarankan untuk mengkaji langsung teksnya, medianya, isi medianya maksudnya. Apakah itu film kah atau berita dan semua program yang dihasilkan oleh media massa atau produk-produk yang dihasilkan oleh media massa baik itu elektronik, media cetak dan media online. Nah itu ya harus dipelajari langsung isi atau teks medianya. Tapi di sini bukan berarti tidak tertutup kemungkinan juga untuk lebih mendalamnya lagi, maka disarankan ketiga poin ini institusinya, personal wartawannya, dan isi teks medianya itu harus secara bersama-sama diteliti, dipelajari untuk memahami bagaimana sesungguhnya ideologi media tersebut. Nah itu ya merupakan catatan yang perlu dipahami oleh mahasiswa terkait ideologi media massa. Kemudian kita berbicara masalah kepentingan media massa ya. Satu hal yang perlu dipahami bahwa ideologi ini, kepentingan ini sangat erat kaitannya dengan ideologi. Jadi tidak bisa dipisahkan ya antara ideologi dan kepentingan media massa. Kalau kita berbicara ideologi, maka itu kita berbicara pada tataran konsep. Ya, pada tataran konsep. Kalau kepentingan ini lebih kepada perwujudan dari konsep tersebut. Bagaimana mewujudkan atau hal-hal apa yang terwujud dalam ideologi. Maka itulah yang dimaksud dengan kepentingan. Bagaimana mewujudkan nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang ada pada media massa. Berbicara masalah kepentingan, maka paling tidak kita bisa mengurai dua aspek ya yang terkait dengan kepentingan media massa. Yang pertama adalah kepentingan idealis dan yang kedua adalah kepentingan pragmatis. Ya, saya kira bisa dicatat ya, kepentingan idealis dan kepentingan pragmatis. Kalau kita berbicara kepentingan idealis, idealisme media massa, maka ini sesungguhnya lebih kepada hal-hal apa yang diperjuangkan oleh media massa untuk kepentingan masyarakat ya, itu yang dimaksud kepentingan idealisme. Bukan hanya kepentingan pribadi wartawan atau kepentingan media itu sendiri, tapi kalau kita berbicara kepentingan idealis, maka ini akan bersangkutan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak. Dua contoh misalnya, kepentingan idealisme media massa itu adalah menyampaikan kebenaran. Nah, saya kira dimanapun media massa itu hadir di tengah masyarakat, maka sudah tentu secara idealis media massa ini memiliki kepentingan untuk menyampaikan, menyuarakan kebenaran. Jadi ketika wartawan misalnya ke lapangan meliput sebuah informasi, maka itu tujuannya untuk menyampaikan fakta, realitas. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini adalah fakta atau realitas dan bukan hoax, bukan kebohongan, tapi sesuai kenyataan yang ada di lapangan ya. Itulah yang dimaksud dengan menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah fungsi watchdog atau saya kira ini bahasanya istilahnya agak negatif, tapi memang ini istilah yang lazim digunakan di dunia wartawannya. Ada salah satu fungsi media massa adalah watchdog atau anjing penjaga. Maksudnya fungsi
kepentingan media massa ini bisa dilihat dari fungsinya sebagai anjing penjaga. Maksudnya media massa atau wartawan ini berfungsi menjaga atau mengontrol kinerja pemerintah misalnya. Nah, itulah salah satu fungsi dari kinerja media massa, mengontrol kebijakan pemerintah, memantau kebijakan lembaga-lembaga pemerintah yang ada. Itu salah satu bentuk dari perwujudan dari kepentingan media massa ya, menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga. Saya kira banyak fungsi-fungsi lain, jadi kepentingan idealis ini tergantung kepada bagaimana fungsi dan peran media itu sendiri. Apakah fungsinya sekedar menyampaikan informasi, apakah berfungsi sebagai menjalankan fungsinya untuk mengedukasi, mendidik masyarakat, atau sekedar menyampaikan hiburan. Saya kira banyak, kalau kita berbicara masalah fungsi dan peran media ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu ya, yang sebelumnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke kepentingan pragmatis. Nah, di sini kepentingan pragmatis ini dalam artian bisa berarti positif, bisa juga berarti negatif ya. Saya kira secara umum media massa memiliki kepentingan ekonomi. Nah, ini mungkin sudah menjadi sebuah kelaziman bahwa semua media massa tentu mempunyai tujuan ekonomi. Dalam hal ini bagaimana kemudian memperoleh keuntungan yang dari keuntungan tersebut bisa menghidupi para karyawan, para pegawai, para wartawan, dan orang-orang yang ada di dalam media itu sendiri. Saya kira itu salah satu kepentingan dari media massa ya. Kalau dilihat dari segi prakteknya bagaimana kepentingan ekonomi, maka sudah tentu bagaimana media massa ini berupaya demikian rupa untuk mengemas beritanya, filmnya, iklannya untuk bisa marketable atau laku di tengah masyarakat ya. Ibaratnya menjual sebuah barang, bagaimana kemudian para pedagang ini agar dagangannya bisa laris di tengah masyarakat. Saya kira begitu analoginya ya, hampir sama, bahwa media massa juga melakukan praktik-praktik komersialisasi, khususnya bagaimana informasi ini dikomersilkan, bagaimana kemudian masyarakat bisa menarik minat masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh media massa. Nah, itu kalau kita berbicara kepentingan ekonomi ya. Kalau berbicara kepentingan politik, maka ini bisa terbagi ke dalam dua aspek. Kalau dari sisi internal, maka kita ambil contoh misalnya Metro TV pada momentum pemilu sudah tentu memiliki kepentingan politik, karena pemilik Metro TV, sebagian besar pemilik dari Metro TV ini juga terjun di dunia politik ya, maka sudah tentu mereka memiliki kepentingan untuk mempengaruhi masyarakat melalui media massa. Nah, itu yang dimaksud kepentingan internal politik dari media massa. Tidak usah jauh-jauh, begitu juga dengan media lain ya. Kalau Metro TV tadi, kalau saya tidak salah ingat itu Surya Paloh ya. Surya Paloh pemilik Metro TV yang pada beberapa momentum pemilu memang pernah mengajukan diri sebagai kandidat dalam kontestasi politik. Begitu juga kalau kita berbicara kepentingan politik media massa dari segi eksternal, maka ini terkait dengan bagaimana pengaruh politik pemerintah terhadap media massa, pergerakan media massa. Kita ambil contoh misalnya di era Orde Baru di zaman Soeharto, media massa itu tidak leluasa, terkekang, terbatas pergerakannya, informasinya dibatasi ya, jadi semua informasi itu harus mendukung pemerintah, dilarang untuk mengkritik. Kalaupun ada media massa yang mengkritik di zaman Orde Baru, maka sudah tentu itu media massa itu akan diberhentikan, dibredel. Ya, saya kira itu beberapa pengalaman yang bagaimana kemudian pemerintah mengintervensi media massa ya. Berbeda dengan zaman sekarang, era reformasi, pasca reformasi.
cenderung media massa saat ini sudah bebas ya, sudah tidak diintervensi lagi oleh pemerintah. Malah media massa ini terlibat dalam politik, terlibat langsung dalam dunia politik, seperti yang saya katakan tadi bahwa beberapa pemilik media ini memang ada yang terjun di dunia politik, dan melalui medianya itu mereka mempengaruhi masyarakat, opini masyarakat untuk mungkin misalnya mendukung, bagaimana kemudian mendukung bisa suaranya melambung tinggi pada momentum pemilu ya. Saya kira itu beberapa contoh terkait dengan kepentingan politik media massa. Baik, saya pikir itu saja tambahan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang saya bahasakan tadi. Kalaupun ada yang kurang dipahami bisa bertanya langsung di saya melalui grup WhatsApp. Dan saya berharap kepada kelompok 4, mana kelompok 4? Masih ada ya? Baik, untuk mengarahkan teman-teman berdiskusi, silahkan adik-adik mahasiswa mengajukan semua berhak mengajukan pertanyaannya, jadi tidak ada batasan berapa penanya. Tinggal bagaimana kemudian kelompok 4 menyeleksi, memilih paling tidak 3 lah yang dijawab pertanyaannya ya, pertanyaan teman-temannya. Saya kira begitu aturan main dalam diskusi ya. Semua mahasiswa berhak mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin. Nanti kelompok 3 yang berkuasa menyeleksi, menentukan pertanyaan mana yang akan dijawabnya. Saya kira begitu ya, bisa dipahami ya Mas nih ya. Saya berharap juga kelompok mahasiswa lain tolong diaktifkanlah diskusinya, minimal Anda bertanya. Dan saya yakin juga mahasiswa di sini bukan hanya bertanya ya. Alangkah lebih baiknya kalau diskusi itu lebih banyak argumen dan komentar, menanggapi mungkin juga lebih baik. Tapi kalau hanya pertanyaan ya tidak apa-apa, yang penting diskusi kita bisa berjalan hari ini ya. Baik, terima kasih saya ucapkan khususnya kepada kelompok 4 dan juga semua mahasiswa yang sempat hadir pada pertemuan hari ini. Tetap dijaga semangatnya meskipun kita kuliah dalam keadaan berpuasa, sama-sama kita berjuang ya melaksanakan perkuliahan. Baik, saya kira itu saja. Sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada Ketua Rombel, mana Herpina ya? Hadir Pak. Saya ingatkannya tolong dikirim screenshot ya. Sudah screenshot ya? Sudah Pak. Oke, saya tunggu hasil screenshotnya ya, supaya Baik, bisa langsung saya input kehadiran mahasiswa hari ini. Baik Pak. Terima kasih banyak, sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa hari ini. Tetap jaga semangatnya hingga akhir perkuliahan. Ini sudah pertemuan keberapa ya? Ke-6 ya? Ke-5 ya? Oke, 5. Berarti masih ada 2 pertemuan baru kita ujian akhir semester. Ujian tengah. Sorry, bukan ujian akhir, ujian tengah. Jadi lagi ada 2. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala-kendala supaya kita bisa cepat melalui proses perkuliahan ya. Baik. Akhirul kalam, nunwal kalim maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.